Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين
nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam Quran surat As-Saff ayat yang 8. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih izinkan kita, Allah pastikan memberikan waktu kepada kita selaku hamba-Nya yang mengaku beriman, yang mengaku bertakwa. Allah berikan umur sampai hari ini kita masih bisa meniup udara yang diberikan Allah, menghirup udara yang Allah titipkan sejenak kepada kita, yang Allah berikan hanya sesaat saja. Maka kita syukuri nikmat yang Allah berikan itu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada nikmat rahmat yang diberikan Allah yang jauh lebih besar daripada rahmat udara? Apakah ada yang lebih besar? Ada. Apa nikmat yang terbesar dan yang terbesar? Adalah nikmat iman yang masih tertanam dan tertancap di dalam lubuk hati manusia, yang masih tertanam di dalam lubuk jiwa, qalbu. Maka kita mensyukuri nikmat Allah itu pada hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, adalah hari yang paling baik, hari yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sampai lupa bersyukur. Jangan kita sampai lupa berterima kasih kepada Allah, karena Allah adalah yang maha tinggi. Allah yang memberikan umur usia kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Dia yang maha tinggi, sedangkan kita adalah makhluk yang rendah, yang hina, terbuat dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Selanjutnya, selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat yang kita bacakan pada hari ini di Payakumbuh di masjid kita ini akan dibawa oleh malaikat menuju makam Rasulullah yang terletak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Man shalla alaihi salatan, barang siapa yang berselawat kepada satu kali sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah mengampunkan 10 silap dan salah dosa yang pernah dilakukan. Wa kuntat anhu sayyi'at, dan Allah berikan 10 berkah kebaikan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dan Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan bagi orang-orang yang mengucapkan sekali, hanya satu dan mengucapkan selawat dibalas 30 kebaikan. Bagaimana kalau orang yang berselawat 100.000 kali? Dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, ulama besar dari Al-Azhar. Apa kata beliau? Andaikan ada orang yang berselawat sebanyak 1000 kali dalam satu hari, maka ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, ketika malaikat maut datang menjemput dia, ketika itu malaikat akan mengembangkan
sekali. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini jatuh pada tanggal 18 Agustus tahun 2023, selama 78 tahun yang lalu kita masih dijajah oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah, yang ingin menghancurkan negara Islam. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, yuriduna ayyutfi'u nurallah, orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah, mematikan cahaya Allah, menutup Islam. Wallahu mutimmu nurihi. Apakah cahaya itu akan padam? Apakah cahaya itu akan hilang? Tidak. Cahaya Allah tidak akan hilang. Namun apa yang terjadi pada hari ini? Islam adalah umat yang paling kuat, umat yang paling banyak di Indonesia. Belanda diusir dengan takbir, Jepang diusir dengan takbir. Banyak pahlawan-pahlawan yang beragama Islam, yang memperjuangkan jihad fi sabilillah untuk membela negara. Maka seorang ulama besar, imam besar Masjidil Haram, mengeluarkan fatwa ketika jamaah haji datang ke Makkah, ke Baitullah. Yang menjadi imam di Masjidil Haram ketika itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Kotopo Ampe Angke Kabupaten Agam, lahir 1860, berangkat ke Mekah pada usia 11 tahun. Maka tak lama setelah itu dia menjadi seorang ulama besar, majelisnya paling banyak, muridnya paling banyak di tiang-tiang Masjidil Haram. Banyak orang yang belajar ke sana. Lalu dia mengeluarkan fatwa. Apa fatwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi? Orang yang mati berperang, orang yang mati dalam keadaan kena tembak oleh penjajah, oleh Belanda, maka dia sama memperjuangkan agama Allah. Matinya syahid, matinya dalam keadaan berjihad, walaupun yang dibelanya adalah negara, kampung halamannya, untuk mengusir penjajah Belanda. Dibawa pulang berita itu oleh jamaah haji dan disampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ke Jombang, Jawa Timur. Maka semangat santri, semangat umat Islam dikobarkan dimulai dari Jawa Timur sampai ke Aceh dengan teriakan Allahu Akbar. Maka apa hikmahnya? 17 Agustus banyak pelajaran, banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, bulan yang baik. Pada hari yang baik Indonesia dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar. Apakah cahaya Allah itu akan padam? Bagaimanapun orang yang memadamkan cahaya Allah, cahaya Allah tidak akan hilang sampai hari kiamat. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelajaran hikmah di balik 17 Agustus adalah 17 rakaat. 17 rakaat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam. Maka tertulis di masjid kita mulai dari subuh, zuhur sampai kepada isya, salat 5 waktu dalam sehari semalam, yang ditulis di dinding-dinding masjid, yang ditulis di tiang-tiang masjid.
sekalian, untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 Ramadan, 17 rakaat dan 17 Agustus, maka Islam akan besar dengan tanda tanggal 17, dengan angka 17, 317 sudah ada, sudah digenggam oleh umat Islam. Jangan sampai negeri ini yang baldatun thayyibatun dirusak oleh orang yang punya kepentingan, orang-orang yang memperjualbelikan agama Allah, yang disebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah ulama-ulama yang su, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang ingin memperjualbelikan agama. Kenapa? Hukum dunia. Apa itu hukum dunia? Hukum dunia itu adalah mencintai dunia, padahal dunia hanyalah sejenak, dunia hanyalah sementara. Kita hanya singgah di bumi Allah ini. Jangankan untuk mempertahankan segala kehidupan, nyawa kita pun belum tentu bisa sampai besok. Kenapa? Karena nyawa itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mau dibanggakan, apa yang mau disombongkan, yang mau sombong silahkan, yang mau angkuh silahkan. Ismasyita, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, sesungguhnya engkau akan menjadi bangkai, busuk dan berbau. Sampai masanya tiba, kita akan menjadi mayat, diinjak orang, dimasukkan orang ke dalam lubang yang rendah, ke dalam tanah. Kenapa? Karena kita memang terbuat dari tanah. Jadi kehidupan ini hanyalah bagaikan sebuah perjalanan, tapi perjalanan itu adalah perjalanan menuju tiang lahan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu, tanyai dirimu hari ini sebelum dirimu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita mengintrospeksi diri kita. Mari menanyai diri kita masing-masing, sudah berapa persiapan kita menghadap kepada Allah, menghadap kepada Sang Khalik. Jangan jadikan dunia ini sebagai hura-hura, permainan, karena memang sebenarnya dunia ini adalah permainan. Agar kita tidak, kalau susah maka dikasih hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah hiburan, anak adalah hiburan, harta adalah hiburan. Buat 3 pintu kedai kita di kota Payakumbuh, apakah kedai itu akan menolong kita di hadapan Allah? Belum tentu. Tapi andaikan ada orang-orang yang baik, punya 3-4 pintu kedainya di Payakumbuh, digunakan untuk menolong masjid, digunakan untuk memberikan makan fakir miskin, maka sesungguhnya itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini masih banyak orang yang mempermain-mainkan judi. Kenapa? Untuk mendapatkan sedikit uang, untuk mendapatkan makanan, hanya sesuap nasi, kalian rela berjudi. Kenapa? Banyak kita lihat hari ini, banyak kejadian permainan judi online. Hasil judi online yang diberikan kepada anak dibawa pulang ke rumah, dijual jeep, dibawa hasilnya pulang ke rumah, disuapkan pada istri, dikasih pada anak, maka anak mulai jauh dari Allah. Kenapa? Karena otak dirusak oleh sang ayah. Maka sebagai seorang ayah,
tanyakan adalah diri kita. Apakah pernah diri kita menyuapkan, memberikan makanan yang haram kepada mulut anak kita atau tidak? Kita yang ditanyai pertama, kita yang mengintrospeksi diri kita pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatin wa zikril hakim wa taqabbala minni minkum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat alladzi ahdil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyyakum taqwallaha faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Du'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya rabbal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwah indal hisab. Allahumma fa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wa riba wal zina wal munkar. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina intaha ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'asu insyaallah minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Allahu akbar.